warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah alhamdulillah al-qail bimuhkami tanjil wabtagu ilaihil wasilah bil istighasah asyhadu an la ilaha illallah ay la mawjuda illallah wa la ma'buda illallah wa la maqsuda illallah wa la matluba illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim ala habibikal mustafa sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ahibail kiram, pengatur acara, pemandu waktu, kita doakan mudah-mudahan beliau tambah-tambah berkah, amin. Teristimewa, termulia para alimil ulama, tokoh masyarakat, para ajengan setempat dan ajengan undangan, bil khusus ajengan anuti kampung Cikadongdong, wabil khusus para ajengan setempat, kiai setempat, sepuh setempat, punten lamun teka sebat ke namina, senantiasa Allah anu langkung uninga lewat pengabdian dan penghormatan kula terhadap para ulama, para ajengan, para sepuh, para kiai. Mari kita doakan para ajengan kita, ustadz kita, sepuh kita senantiasa berkah istiqomah, amin. Ngadoakan kiai sing gede amina ulah bari malotot, mudah-mudahan ajengan kita, sepuh kita, ustadz kita berkah istiqomah, amin ya rabbal. Teristimewa yang jadi kebanggaan ayahanda tercinta ama abuya yang alhamdulillah beliau telah tuntun kita, beliau ajak kita untuk berzikrullah, untuk beristighosah, senantiasa pulang hati kita jadi tenang dan istiqomah, amin. Dan kita doakan karena beliau adalah paku Banten, karena beliau adalah sinar Banten, karena beliau adalah sentral Banten, senantiasa beliau sehat walafiat dan Allah berikan kekuatan untuk beliau, amin ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah, wabil khusus Bapak Lurah masih andil aya, dan alhamdulillah panitia undang Bapak Camat, panitia undang Bapak Polres, beliau para pejabat kita hadir. Ini satu bukti pejabat-pejabat yang cinta ulama, pejabat cinta masyarakat, pejabat cinta syiar Islam. Kita doakan mudah-mudahan pejabat yang cinta ulama, pejabat yang cinta ajengan selamanya istiqomah, beliau cinta ulama, selamanya beliau istiqomah cinta santri, selamanya beliau istiqomah cinta syiar Islam. Kita doakan senantiasa beliau Allah satukan di surganya Allah beserta Amirul Mukminin, amin amin ya rabbal alamin. Qari dan qari'ah, para ajengan-ajengan kita yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, dan kita juga doakan karena beliau punya jasa terhadap kita, beliau juga sebagai wasilah turun berkah lewat ayat Al-Quran. Kita doakan mudah-mudahan beliau qari-qari kita, ajengan kita senantiasa panjang umur, berkah, istiqomah, amin amin. Para panitia penyelenggara terdiri di para sepuhnya, para tokohnya, para pemudanya yang alhamdulillah
syariat-syariat beliau lah kita bisa berkumpul bersama. Syariat-syariat beliau kita berkumpul dengan Abuya. Syariat beliau kita berkumpul dengan guru-guru besar kita. Syariat beliau kita berkumpul dengan para pejabat-pejabat yang soleh. Dan alhamdulillah malam ini kita dikumpulkan bersama oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah raudatan min riyadil jannah fid dunya. Maka kita doakan sebagai wasilah para panitia, semoga senantiasa Allah berkahkan hidupnya, amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda dan para pemudi, santriawan santriawati rahimakumullah. Bapak, ibu, sebelumnya saya pengen tanya, nih hadirnya ikhlas? Jawab. Lah sok aya nu nanya geuning kiai kudu ditanya, kami geus ikhlas jadi doa, betul? Nu mantak kukula ditanya heula karena jawaban anda jemaah ini jadi doa. Karena kita kumpul dan dikumpulkan dengan orang yang soleh ahli surga, amin amin. Ula-ula undang beliau, ula-ula rerejengan ejeng beliau, ula-ula cium tangan dengan beliau, ula-ula kumpul dengan beliau, cium tangan ejeng anu sasalaman ejeng Abuya, maka insyaallah itu jadi syafaat, amin ya rabbal. Makanya saya tanya, kumpulnya ikhlas apa tidak? Ikhlas apa tidak? Semangat apa tidak? Siap 1 jam ke depan istiqomah? Siap 1 jam ke depan istiqomah? Takbir, takbir, luar biasa. Mudah-mudahan ormas juga hadir. Ayo ormas Islam ya, mudah-mudahan kumpul. Karena pejabatnya kumpul, masa ormasnya tidak kumpul? Ya betul apa betul? Karena bu dengekeun, untungna ibu ayeuna amprok ngarejeng-ejeng para ulama, para kiai, termasuk aulia Allah. Mangka ibu hitung-hitung hiji jadi kiparat dosa, nomor kaduana ngaringenkeun kana hisaban Allah, nomor katiluna kita daftar nama kita di depan surganya Allah. Suatu saat mangka ulama Abuya akan absen, kita masuk surga lewat maunahnya, amin amin ya rabbal alamin. Saya tanya yang kedua, orang kumpul jeung Abuya kita untung apa ente? Untung apa ente? Cek nini kiai untung nanaon? Dengekeun, buka dina kitab Syarah Aqidatul Awam ulah gandeng. Tatkala jelema anu cinta ulama maut, nya jelema cinta ulama maut, ibu bakal maut ayang ayeuna. Padahal untung tak geus kumpul jeung Abuya tah. Keula nah masih kene resep nyeleup jodoh wasiat bapak. Mulai. Ingat, bo pecinta ulama maut. Nya sameme maut Allah sudah berikan keistimewaan tuh. Dina nalika malaikat Ajrail rek nyabut jelema anu cinta ulama keur sakaratul maut, barang rek dicabut dina cangkemna susah, malaikat hese nyabutna eueuh jalan. Ih kunaon ieu? Barang ditingali ternyata ieu jelema selalu berzikir, baca Quran, bersolawat, berdoa, kumpul dengan ulama-ulama Allah di alam dunia, amin ya rabbal. Hiji cabut lewat matana, barang rek dicabut lewat matana susah, malaikat Ajrail ya Allah ya Rob susah lewat matana dicabut ieu mayit nyawana. Barang ditingali, diteliti, ditelaah ala sabilil mukasafa wa ala sabili tasreh,
ternyata ke waktu di alam dunia selalu memandang ulama dan abuya, terketuk hati cinta terhadap abuya dan ulama. Amin, amin ya robbal. Ecek eta Gusti Allah cabut lewat leungeuna. Barang rek dicabut lewat leungeuna susah. Waduh hese ieu nyabutna ieu. Barang ditingali ternyata pananganana itu pernah sasalaman dengan aulia Allah, dengan ulama Allah. Hebat apa tidak? Hebat apa ente? Pernah sasalaman jeung abuya. Subhanallah. Cabut lewat sukuna. Barang dicabut lewat sukuna susah malaikat Ajrail hese. Gusti hese yuk. Barang ditingali ternyata pernah datang ke perkumpulan majlis taklim, di mana di sana kumpul ulama Allah, di sana kumpul aulia Allah, di sana kumpul kekasih Allah, berzikir bersama mengagungkan Allah. Mudah-mudahan perkumpulan urang ayeuna dijadikan satu syafaat tatkala urang sakaratul maut. Amin ya robbal. Malaikat Ajrail bingung. Cek Gusti Allah, Ajrail berangkat ke surga. Candak tempelkeun ku leungeun maneh kalimat la ilaha yang terpangpang di surganya Allah. Tempelkeun leungeun anjeun Ajrail kana eta kalimat, nyata kalimat nama kami cek Allah. Barang ditempelkeun, beres ditempelkeun, geura sampeurkeun eta jelma nu keur sakaratul maut, usapkeun kana beungeutna. Barang diusapkeun Bu kana beungeutna, subhanallah, keluar itu nyawa pisah roh jeung jasadna, meninggal secara terhormat dengan tersenyum. Subhanallah. Hebat apa tidak? Cinta ulama hebat apa tidak? Berkumpul dengan abuya hebat apa tidak? Berkumpul dengan para kiai dan para ajengan hebat apa tidak? Masuklah poin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulamanya mulia, faizun ulur rosad. Orang-orang yang cinta ulama insya Allah bakal jadi mulia. Amin. Mudah-mudahan sajam istiqomah ke depan ya Bu ya. Ulama kabaraliknya. Sebab cekiji keterangan lamun pangajian can beres balik ti heula engkena eta dilebok setan. Ya, karena masih banyak ulama-ulamanya tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumidin. Nih generasi-generasi abuya, amin. Amin. Ayo aminan. Ini adalah generasi-generasi abuya, amin. Numantak aminan ku kabehan karena mengingat sulit untuk mendapatkan generasi-generasi abuya yang akan datang. Betul? Betul. Kalau presiden, kalau jadi pejabat, pejabatnya masih menjabat, calon-calon pejabat baru sudah berdatangan. Betul? Betul. Pejabat-pejabat dan calon-calon baru sudah ada, padahal presidennya, gubernurnya, bupatinya masih menjabat, tapi penerus-penerusnya sudah banyak. Betul? Tapi lihat, bila mana kala abuyanya wafat, bila mana kala ulamanya wafat, 10 tahun yang akan datang pun susah untuk menggantikan para ulama dan kiai. Oleh karenanya siap kita doakan ulama, siap kita doakan ulama, siap kita junjung tinggi ulama, siap kita junjung tinggi pejabat yang bela ulama. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi.
untung lengkah ibu kadieu dengekeun jadi amal soleh ti imah masing-masing kadieu jadi amal soleh di jero kubur bakal diistimewakeun ku Allah dina nalika ibu barang beres aya di jero kubur aya deui ya mayit barang memeh datang malaikat munkar nakir itu malaikat rahmat malaikat sayaroh bakal ngabejaan kedeung aya anu maturan maneh ulah kagetnya. Nah tatkala anu mautna mayitna itu awewe cek sapali kaol engke aya jelema anu geulis kabina-bina bercahaya bari seungit maturan urang di jero kubur. Lamun lalaki engke aya lalaki anu ganteng kasep bari seungit bercahaya maturan jaga di jero kubur. Di jero kubur aya batur sahaya hebat amat ya. Pertama datang cahaya ngarupakeun jelema anu kasep anu bercahaya anu seungit. Engke urang nanya man anta lam arafi dunya azmal minka weh saha maneh kula can pernah ningali di alam dunia ieu jelema anu kasep seperti kieu kula can pernah ningali jelema di alam dunia anu geulis bercahaya seperti kieu saha maneh ana amalukas salih ana amalukas salih ana amalukas salih kaula teh nyeta amal soleh maneh keur waktu maneh daratang ti imah maneh masing-masing ka lapangan kumpul nyaeta hayang kapanggih ejeung abuya zikir bersama doa bersama tausiah bersama tah kula ieu dibuktikeun seperti kieu anu bakal ngabaturan maneh jeung bakal ngabela maneh subhanallah. Jawab rame-rame hebat apa tidak? Hebat apa tidak? Istimewa apa tidak? Ecek santri ibu-ibu we diangkat-angkat bapak-bapak weh diapong-apong apalagi santri kiai lamun santri ustad yang istiqomah menjalankan agama Allah lewat ilmunya mangka di jero kubur dibere kaistimewaan ku Allah. Mana kaistimewaana? Dina nalika engke malaikat munkar nakir nanya man robuka mangka itu mayit ustad yang istiqomah ulama yang istiqomah abuya yang istiqomah ajengan yang istiqomah santrinya yang istiqomah mangka bakal malik nanya ecek eta mayit punten malaikat kaula moal waka ngajawab kana pertanyaan anjeun kaula rek nanya heula naon kalimat anu ditanyakeun ku anjeun cek anjeun man robuka kula rek nanya mana kalimah naon robuna kalimah naon kapna hitobna ka mana eta. Waduh cek malaikat panaing teu masantren tolol malaikat eleh jawab cek Allah oi malaikat ana abduka oi eta hamba-hamba aing anu keur waktu di alam dunia mereka mengutamakan ilmu mereka ibadah dengan ilmunya mereka agungkan ilmu teureun-eureun neangan ilmu teureun-eureun ngamalkeun ilmu mangka keistimewaan jalma ti kaula lewat yarfaillahu ladina amangkum minkum kaduana nyata faijun ulur rosad janji kami geus ulah ditanya lamun ditanya engke sia teu bisa jawab dibalik tanya deui aing era geus bawa ka hareupeun surgana aing. Subhanallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah wala ilaha illallah Allah. Suaranya mana? Tunduh yo rame-rame hitung-hitung kita bangga ulama diasupkan ka surga ku Allah tanpa hisaban. Mudah-mudahan bangganya kita dengar riwayat ulama yang dimasukkan surga tanpa hisaban.
urang oge mudah-mudahan senantiasa kita masuk ke surga tanpa hisaban lewat maunah para ulama. Yuk, subhanallah walhamdulillah wala ilah. Subhanallah Allah 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 ya Allah. Hebat, luar biasa. Kita kaji ke depan karena pentingnya para ulama dan hikmahnya ulama di Indonesia ini, karena sangat pentingnya maunah para ulama di negeri tercinta Indonesia ini. Maka saya amanatkan atas nama santri, atas nama kiai, wahai para pejabat-pejabatku, saya minta mohon para ulama, para ajengan yang ada di Indonesia Anda lindungi. Karena lihat, la yazalu din wa dunya qa'imaini ma damat arba'atu asya'a ma damal ulama'u ya'maluna bima amilu. Kalau saya boleh berkata jujur, anu mantak Indonesia riweuh, nu mantak Indonesia ini musibah di mana-mana. Kalau saya boleh berkata jujur, karena mayoritas pengisi Indonesia ada para pejabat-pejabat tertinggi, mereka sudah tidak lagi menghargai fatwa-fatwa ulama. Makanya kalau saya lihat seperti ini adalah pejabat-pejabat yang cinta ulama, pejabat dukung abuya, pejabat yang dukung kiai. Padahal siang tadi beliau aktivitas capek luar biasa. Panitia undang karena akan kumpul dengan abuya, panitia undang karena akan kumpul dengan para ulama. Beliau dengan rendah hati datang, beliau istiqomah bersama kita. Ini adalah likuli sayin alama para pejabat yang akan menduduki surganya Allah. Kasih tepuk tangan untuk beliau, pejabat yang cinta ulama. Nih, nuka dua, anu mantak di Indonesia itu riweuh. Kalau kita kaji secara ilmiah, ternyata para pejabat yang para ulama natedaikeun alalakur. Betul, betul. Pejabat kagak mau dukung ulama, ulama kagak mau dukung pejabat. Saya tanya, kalau dua sentral ini di Indonesia berbontok-bontokan, dua sentral ini tedaikeun akur, jawab rame-rame, Indonesia ke depan berkah apa tidak? Indonesia ke depan berkah apa tidak? Maka wahai para ulama, maka wahai para kiai, wahai para pejabat tertinggi, wahai para polisi, di tangan-tangan Anda lah Indonesia ke depan jadi berkah dan maju. Oleh karenanya siap kita dukung ulama dan pejabat untuk jadikan Indonesia berkah. Siap kita dukung ulama, siap kita dukung habaib, siap kita dukung abuya, siap kita takzim abuya, siap kita takzim ajengan. Takbir, takbir, takbir. Sakieu aing kregering. Punten Bapak. Kula mah ceramahna kitu Pak heuras. Abdi mah heuras Ibu, wios heuras. Ya Allah. Abdi mah lain suarana doang nu heuras eta nage heuras da. Cincin, cincin, cincin. Cungar cengir, cungar cengir. Lanjut ya lanjut. Makanya nih, tolong dah para kiai, para ajengannya, nih jadilah ajengan tokoh yang bijak. Pikirkan negara ke depan jadi berkah. Jadilah para pejabat-pejabat yang bijak. Pikirkan Indonesia berwibawa di mata-mata negara yang lain. Betul? Betul? Karena kalau saya boleh berkata jujur, Indonesia itu kalah berkah sama negara-negara yang lain. Kalau saya boleh berkata jujur,
Indonesia itu kalah subur dan kalah raya-raya oleh negara-negara timur. Betul? Padahal kalau dilihat secara syariat dan hakikat, di antara negara yang paling subur, makmur dan kaya raya tidak ada lagi di dunia adalah Indonesia. Cuma rakyatnya di bawah garis kemiskinan. Wah, jika aya karyawan hadir ya, tayakan gaji. Nih punten, ini bukan tempat demo ya, demo gaji. Insya Allah kalau pejabat soleh, insya Allah nggak perlu dipinta, insya Allah ngerti. Betul apa betul? Betul apa betul? Subhanallah, luar biasa, alhamdulillah. Nih makanya tolong dah, contoh leletikanana saling hargaan kiai ejeng pejabat, ejeng aparat. Lamun kiai ai boga helm, kamana-mana pakai helm. Betul? Ya aparat, tolong bila mana kala pak kiai bawa motor poho make helm, jangan diproses. Iya, ini kan sama saling menghargai. Kiainya, ustadznya pakai helm, polisi ngarazia boleh, tapi lihat-lihat orang. Betul apa betul? Kira-kira kiai anu arek magahan ngaji bulanan, ngaji al-muzakarah, buru-buru ngudag waktu, pakai koko rapi, pakai samping, pakai sorban, pakai kopea, mawa kitab dina tas, diingkeun dina motor, diselipkeun, teu make helm poho karena buru-buru. Kadang-kadang daunna dirajia mah dirajia prit. Iya mah polisi di Bogor, itu mau ali dia mah bager, lihat itu cirina. Subhanallah, luar biasa. Nih saya berkata seperti ini supaya saling menghargaan antara ustadz, kiai, santri dan polisi. Betul? Betul? Oh. Nah, kadang-kadang kan, Pak Ustadz kenapa kagak pakai helm? Pak, maaf Pak, saya buru-buru Pak, saya kesiangan, saya pembaca tafsir pengajian jemaah al-mudakaroh Pak, saya ditunggu jamaah Pak, maaf Pak, saya kagak pakai helm. Maaf ya Pak ya. Tidak, maaf kiai, ini kan pelanggaran. Eta aya bae nu kitu tah Pak, bejaan Pak, Bapak Polres eta bejaan tah nya ini. Kadang-kadang kan keur ngobrol Bapak polisi jeung Bapak Ustad aya anu lewat jangkung gede henteu make helm, kadang-kadang pohoan ku polisi tadi stop. Yo, kan cemburu sosial tah Ustad. Cek Ustad, Pak polisi, itu yang tadi kakak pakai helm kenapa tidak di stop? Ustad, itu mah polisi. Aya wae nu kitu tah. Nah, kadang-kadang kitu kah? Kekeh eta kiaina tengah hargaan deui ge ustad tengah hargaan poho buru-buru tah. Lain tengah hargaan poho itu mah buru-buru, nu poho nu buru-buru ditunggu jamaah mah mohon dilepaskan, kasih jalan dah, ditunggu jamaah pengajian. Betul apa betul? Kadang-kadang ayo wae tah nu ngadiutkeun, Pak Ustad. Ini kan pelanggaran. Tuh, lamun bung di stop Pak Ustad teu make helm, makana jadi polisi. Ya Pak polisi, maaf ya Pak polisi, berapa duit saya kagak pakai helm? Menurut undang-undang KUHP lalu lintas, kalau kagak pakai helm itu dendanya 250.000. Ustad ngaluarkeun duit 1 juta. Ustad mere duit 1 juta ke polisi. Oce kita Bapak polisi. Ustad, ini uang banyak amat, makana jadi Ustad Bapak polisi. Iya. Nih, kebetulan ada Bapak Kapolres Pak. Saya malam ini hadir berbicara di tengah-tengah saudara-saudara. Maka saya ajak ustadz dan santri menghargai polisi dan aparat pun hargailah para ustadz, para kiai. Punten pangabejakeun Bapak, kira-kira rek ngudag pengajian bari poho make helm itu kiai, wayahna jangan diproses, bere liwat wae karena dengekeun menurut bade iltibas lamun aya kiai magahan ngaji bulanan saurang jamaah nu di pagahan menurut bade iltibas 70 keberkahan anu bakal turun ke Indonesia ini. Paham? Ngan ulah mentang-mentang dikitukeun teu make helm. Hargai polisi. Oleh karenanya siap kita hargai polisi, siap. Polisi siap hargai ulama. Siap kita bangkit ke depan untuk menjadikan negara kita berkah. Siap. Supaya kadengieun ku aparat anu henteu cinta ka ulama.
karena lamun ditingali secara ilmiah hakikat kusabab loba jalma penghuni Indonesia geus tengah hargaan ka ulama, tengah hargaan ka kiai, mangka seperti inilah keadaan negara tercinta Indonesia. Punten Pak, teu nyaho ai kebelah dieu mah. Di belah kulama sekarang kiai itu sedang resah Pak, karena katanya ada kebangkitan PKI Pak. Nya. Makanya Bapak polisi, mohon Pak, saya minta ini adalah tugas Bapak. Karena sudah banyak nyata yang jadi korban, kita lihat ya, para kiai, para ajengan. Ini saya takutkan Pak. Saya mohon jangan ada korban-korban kiai ke depan lagi Pak. Saya mohon jangan ada korban-korban abuya lagi ke depan Pak. Saya mohon jangan ada ulama-ulama dan santri ke depan jadi korban. Oleh karenanya siap kita bangkit bantu aparat yang cinta ulama. Siap kita bangkit bantu aparat yang jadi ulama. Nih Pak, kita serahkan kepada Bapak polisi. Ini kita pecinta Indonesia ingin berkah, saling kita hargai. Kalau ada yang menganiayai ulama, mereka zalim ulama, tertangkap, mari kita serahkan dulu kepada Bapak polisi. Kalau sekarang ulama sudah banyak yang dizolimi, ulama banyak yang dieksekusi, ulama banyak yang dikhianati, kita pasrahkan mereka yang punya wewenang, mereka punya hukum. Kita serahkan kepada polisi dan aparat. Mohon Pak, kami santri di berbagai kampung pelosok kami sedang resah. Banyak masyarakat ulama yang sekarang dianiaya. Kami takut, maka kami serahkan kepada Bapak polisi yang punya wewenang. Nih, kalau polisi tidak menindaklanjuti, kalau polisinya himahnya tidak cinta ulama, maka korban ulama ke depan itu juga banyak, korban santri juga ke depan banyak. Kami tidak tenang menuntut ilmu, kami tidak tenang magahan santri kalau aparatnya tidak bertindak untuk mengamankan ulama. Kami atas nama santri, kami akan bertindak untuk membela ulama dan guru-guru kami. Takbir, takbir, takbir. Karena kami khawatir Pak, mayoritas Indonesia ini adalah umat Islam, sentral jadi keberkahannya adalah ulama. Bapak lihat satu abuya yang ada di kampung ini, maka 170 orang yang jadi berkah lewat doa para abuya ini. Betul. Satu ulama yang ada di kampung ini, maka 70 masyarakat yang akan jadi berkah. Dengekeun deui ka urang dieu, ulawaka ayeuna urang nya mendamba-dambakan kiai-kiai anu di laluhur bari kiai-kiai artis, kiai lembur urang heula nu dihargaan. Paham? Ke heula ngahargaan kiai-kiai anu talarenar, kiai-kiai artis. Kiai lembur anu aya di dihargaan karena kiai anu geus istiqomah, zikirnya yang paling banyak, tasbihnya yang paling banyak, doanya yang paling banyak. Kiai-kiai lembur ieu. Kadang-kadang ulang mah salah-salah kabrah. Kiai-kiai tenar, kiai TV didamba-dambakan, ka kiai anu di lembur henteu ngahargaan, kawalat. Kadenge sakai deui aing ngomong sakieu keur geuring aing. Lanjut. Makanya supaya kadengeun lah ku tokoh-tokoh Indonesia yang mereka belum paham, mereka belum tahu jasa ulama, jasa kiai. Punten, lamun kula dititah ngabeja-bejakeun jasa, punten Bapak polisi, punten Bapak aparat, ternyata para ulama, para kiai lah yang banyak jasanya memerdekakan negara tercinta Indonesia ini. Betul? Betul? Buka sejarah tahun 45. Siapakah yang pertama mengibarkan bendera merah putih? Bukan TNI, bukan ABRI, tapi para santri dan kiai. Hebat apa tidak? Begitu berani mereka kibarkan bendera tahun 45. Yang mengibarkan bendera pertama adalah para santri dan kiai. Mereka tidak takut karena Indonesia ini adalah sudah merdeka. Ini sejarah. Sejarah anu kedua, yuk supaya masyarakat Indonesia cinta ulama, supaya masyarakat Indonesia lindungi ulama, supaya keberkahan ia datang. Pikeun orang Indonesia, pikeun penduduk Indonesia hingga akan melebihi keberkahan anu aya nyata di jazirah Arab. Kupingkeun, kita buka sejarah
Woi, jawab rame-rame. Waktu kita dijajah dulu senjata Indonesia apa? Bambu runcing. Belanda, orang-orang kafir senjatanya tank baja. Saya tanya, jawab dengan akal. Istiqlal ukul bidrokil masolih. Jawab dengan akal. Bambu runcing bisa ngelehkeun tank baja moal. Bambu runcing bisa ngelehkeun tank baja moal. Itu mustahil toh, cek akal. Tetapi pada hakikat bicara lewat syariat para ulama, punten para pejabat, punten pengisi Indonesia. Dulu waktu zaman penjajah, para ulama, para kiai tengah peting cerik ngadoa, meneteskan air mata, mungjili kitab wa mujiyasya wa ajib ahjab ihjimhum wangsun alaihim, ihjimhum wangsun alaihim, ihjimhum wangsun alaihim. Ngajarit para ulama, para kiai, minta ke Allah supaya Indonesia merdeka dari jajahan orang-orang kafir. Karena doa para ulama, doa para kiai diijabah ku Allah Subhanahu wa taala, anu akhirna Indonesia merdeka walaupun bambu runcing, tapi pada hakikatnya bisa mengalahkan tank baja. Ini adalah berkat doa-doa dan tangisan tetes mata air tetes mata ulama. Maka oleh karenanya, kalau saya boleh berkata jujur, Indonesia merdeka yang paling banyak jasanya memerdekakan negara tercinta Indonesia ini adalah kiai. Kasih tepuk tangan untuk para kiai dan ulama-ulama kita. Dengekeun orang Indonesia, ulah ewawae dia ka ulama. Kenapa kau hianat ulama? Kenapa kau zalimi ulama? Kenapa kau hianat kau guru-guru kami? Kenapa kau zalimi guru-guru kami? Dengekeun, kula boga uyut baheula anu boga jasa memerdekakan Indonesia, Pak. Uyut kula baheula tukang mandian prajurit-prajurit anu rek perang. Prajurit Indonesia anu rek perang sok daratang ka majlis uyut kula. Ku uyut kula titah marandi dina cai kobak majlis anu menang ngisi hijib ihpa jeung hijib hopi. Eta prajurit geus beres mandi, prajurit bertempur melawan tangpurak Belanda. Teu kajeleun ku eta Belanda, juk-ujug prajurit Indonesia anu geus menang mandian di kobak uyut kula nu dibacaan hijib hopi, di doaan hijib hopi. Geus aya di tukangan eta Belanda, di pencitan Belanda hiji-hiji nepikeun ka Belanda beak. Uyut kula boga jasa baheula tukang mandian prajurit-prajurit Indonesia. Tetapi kula sangat sedih dan menyedihkan. Eta uyut kula mautna dibereded, ditembak, dibunuh ku tangkurak-tangkurak gerombolan mantos ngimaman salat subuh di musola. Uyut kula ditembak, dibereded, nepikeun ka berlumuran darah, maut dina luhur sajadah. Maka kaula sebagai incuna, saya sebagai generasi penerusnya, saya akan teruskan perjuangan uyut-uyut aing untuk menjadikan negara Indonesia berkah ke depan. Apapun tantangannya, tesieun aing. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Mun bisa mah diasupkeun kana YouTube supaya jelema-jelema anu tengah hargaan ka ulama teu nyaho kana jasa-jasa ulama sing ngadengeun tah supaya cinta ka ulama karena Indonesia ini berkah. Karena Indonesia ini jadi merdeka. Justru nyata para ulama ya yang paling banyak jasanya memerdekakan negara tercinta Indonesia. Nah, nu mantap kula ngagorok kieu aing karunya ka guru-guru aing anu dihianati. Aing karunya ka para ulama anu geus teu dihargaan. Ku sebab kula lamun ayeuna kula teu ngorok-ngorok seperti kieu. Besingan as-sakit anil haq sayatunul ahros dituntut ku Allah jaga kunaon dia tengah bela ulama, tengah bela nyata penerus-penerus Rasulullah, tengah bela warisan jeung wasiat-wasiat Rasulullah. Kumaha lamun kula teu boga jawab, mangka innal munafiqina fid darki asfala minan nar. Besingan kula nyata diceplok jadi jelema munafik anu bakal nyicingan neraka Allah. Pokoknya saya di mana tempat saya berkuar, saya agungkan ulama, saya agungkan santri. Nah, dan saya agungkan wallah, saya agungkan para pejabat-pejabat yang cinta ulama. Wallah, saya tajim kepada pejabat yang cinta ulama. Wallah, saya hormat kepada pejabat yang cinta ulama. Wallah, saya doakan para pejabat yang cinta ulama. Paham? Jelas? Jelas? Maka oleh karenanya satu kali lagi lewat perkumpulan ini dengan ulama dan mengingat para ulama sekarang ini sedang mengkhawatirkan, mengingat para santri di setiap pesantren ini sedang gelisah, maka jawab rame-rame supaya tertanam di dalam diri kita hibah untuk bela ulama. Siap kita bela ulama?
siap kita bela ulama, siap kita jaga guru-guru kita, siap kita jaga kiai, siap kita dukung para pejabat yang cinta ulama. Takbir, takbir, takbir. Terakhir, atas nama santri kula wasiat, karena ayeuna mungkin rusuh di mana-mana nya para kiai, para ustad yang sekarang sedang resah. Oleh karena dengekeun ulah resah, ulah sieun, saya atas nama santri mangka nyeta kula arek wasiat lewat huruf abjad di akhir pertemuan ini, di akhir pertemuan dengan ulama dan para kiai, para ajangan, para pejabat yang soleh ini, supaya kita diberikan ketenangan, supaya diberikan kemenangan, supaya kita diberikan iman yang kuat, supaya diberikan ruhul jihad kita yang istiqomah. Mangka kula nyeta arek nyampaikeun wasiat lewat huruf abjad. Naon ceng huruf abjad anu nomor kaiji? A, wasiatnya ayo rapatkan barisan. Terus B, bersatu jangan berpecah belah. Terus cintai ulama, habaib dan pejabat yang dukung ulama. Terus doa jadikan senjata untuk berjuang ke depan. RT, RW, hayu berjuang bareng-bareng, dukung ulama, dukung ajengan, dukung habaib, dukung kiai, dukung santri. Terus naon deui? F, percaya dan yakinkan bahwa perjuangan kita tidak sia-sia dan Allah akan berikan kemenangan. Intan surullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. Terus G, gunakan ilmu, gunakan kekuatan, gunakan kesaktian kita untuk membela guru-guru kita dan para ulama. Terus H, hidup mulia, mati syuhada. Takbir, takbir. Salatullah salamullah ala toha rasul. Ayo sadayana semangat. Salatullah ala yasin. Rame-rame salatullah. Semoga Allah berikan keberkahan buat para guru-guru kita dan ulama dan para pejabat-pejabat yang hadir ini. Senantiasa Allah turunkan berkah lewat perkumpulan kita. Lamullah ala yasin. Selamat datang rahmat Allah, selamat datang kekasih Allah, selamat datang askar Allah, selamat datang mujizat Allah. Salatullah. Ayo rame-rame supaya berkah. Rasul salatullah ala yasin. Santri punya jati diri, santri punya harga diri. Kami santri bangga diri karena Islam agama kami. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Santri siap bela negara, santri siap bela agama, santri siap bela ulama. Hidup mulia mati syuhada. Salatullah salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekian yang saya sampaikan. Kalian doa ajengannya. Oh, iya. Ulah waka indit lamun can ditutup ku doa. Yang saya sampaikan titip, wahai para adik-adik santri, wahai para ustadz, jangan resah. Karena walaupun negara kita ini keriweuh, tapi apapun tantangannya, saya mohon tenang, lanjutkan, silakan istiqomah magaan santri. Amin. Istiqomah didik santri. Amin. Insya Allah kami yakin abri Allah akan turun memberikan pertolongan terhadap kita para ulama, para santri yang punya pesantren, para ustadz yang punya pesantren. Ya, dan mudah-mudahan kita doakan, kita harapkan para pejabat pun
secepatnya menindaklanjuti, dan para pejabat pun secepatnya mereka himmahnya tercinta ulama, mereka himmahnya cinta ustad, mereka himmahnya cinta santri. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.